Nah, berikut ini ada beberapa list dari pinjol-pinjol yang sudah diblokir sama OJK, termasuk di dalamnya ada beberapa pinjol legal yang dinyatakan ilegal. Nah, tapi kita akan lihat kenapa dia bisa dinyatakan ilegal. Nah, kita akan bahas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat seperti hari-hari biasanya, dan kalian diberikan kelimpahan rezeki yang banyak serta berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa pinjol legal yang sudah menjadi ilegal. Nah, di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pinjol yang saya dapatkan sudah menjadi ilegal, dan kita akan bahas lagi adanya modus penipuan terbaru yang baru saja diinformasikan oleh OJK, dan sekarang ini banyak sekali orang yang beralih ke sana. Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang penipuan baru, yaitu tentang robot trading yang belum berizin di Indonesia tetapi memiliki pengikut yang lumayan banyak. Karena informasinya pekerjaan ini khusus untuk paruh waktu, jadi untuk pekerja-pekerja kantoran ataupun anak-anak kuliah itu sangat bisa sekali menggunakan pekerjaan ini. Tetapi sangat disayangkan bahwa ini termasuk dalam penipuan ataupun ilegal dan bergerak dengan robot trading seperti yang sudah banyak terjadi. Jadi di sini aplikasinya bernama Bertel Bagel Hey. Di sini merupakan agensi perikanan dari Inggris. BBH di Indonesia ini menawarkan kerja paruh waktu yang pendapatannya harian dan meminta sejumlah deposit. Nah, hal ini sama seperti like, share, komen yang terjadi di YouTube ataupun di TikTok. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, sekarang ini agensinya berasal dari luar negeri yang membuat orang merasa yakin bahwa ini adalah benar-benar bisnis yang dari luar negeri. Dan terkesan lagi untuk dari luar negeri itu kan nilainya dolarnya tinggi, jadi membuat orang tertarik untuk yaudah nggak apa-apa deposit sekian nanti jadinya bakal double. Nah, ini ternyata adalah produk ilegal, dan di sini mereka memberikan tawaran bisnis dengan cara menggait member-membernya dan akan diberikan bonus ketika mereka mendapatkan member-member baru. Dan juga ini sistemnya seperti piramida, siapa yang paling banyak pengikut dia yang paling banyak bonusnya, dan ini dinyatakan ilegal. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau nyari kerja paruh waktu apapun itu, kalau nilainya sudah harus deposit duluan, sudah otomatis itu adalah penipuan. Jadi jangan diikutin, jangan pula kalian mau mengeluarkan duit walaupun sekitar 20.000 ataupun 10.000. Nantinya kalian akan diiming-imingin yang ujung-ujungnya kalian harus mentransferkan sejumlah dana biar nanti bonusnya bisa cair. Nah, hati-hati sekali teman-teman ya. Lebih baik kalian kerja nyata saja. Seperti mungkin bisa jadi afiliasi, ataupun bisa jadi konten kreator, ataupun bisa kerja apa saja lah. Jualan-jualan di rumah, yang penting uangnya itu nyata, kalian tahu dan hasilnya bisa kalian dapatkan langsung. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini saya temukan ada beberapa pinjol-pinjol yang kemarin baru aja diblokir sama OJK, yang di dalamnya ternyata ada beberapa pinjol legal. Nah, saya di sini lihat apakah ini benar-benar pinjol legal ataukah pinjol ilegal yang mencatut pinjol legal. Karena pencatutan ini banyak sekali ya. Pencatutan ini maksudnya adalah namanya sama, logonya hampir sama, tetapi ketika kalian klik dalamnya itu sudah berbeda. Biasanya kalau kalian baru aja ngeklik, dia langsung bisa mentransferkan uang kepada kalian. Kalau ditanya dari mana mereka dapatnya, dari data-data yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya di pinjol-pinjol yang ilegal ataupun pinjol legal. Mereka langsung bisa mengambil data kalian dan langsung tahu nomor rekening kalian dan langsung ditransfer ke rekening kalian. Dan jatuhnya nanti kalian akan melakukan pinjaman. Padahal baru aja ngeklik, baru aja ngeliat limit, baru aja masukin data sedikit, tetapi belum persetujuan langsung ditransfer dana. Nah, itu sudah pasti modus ilegal. Banyak sekali modelnya seperti ini ya menjelang lebaran ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Di antara 233 pinjol ilegal yang baru saja diblokir sama OJK, di sini terdapat 5 pinjol yang saya lihat ini adalah pinjol legal. Nah, ini lihat daftar-daftarnya ya, sambil saya menjelaskan teman-teman sekalian lihat.
di dalam daftar ini apakah ada pinjol yang memang terpaksa kalian gunakan dan ternyata itu adalah pinjol ilegal. Karena banyak sekali baik komen di YouTube, baik komen di TikTok ataupun komen di Instagram, itu banyak yang tidak tahu bahwa mereka selama ini menggunakan pinjol ilegal. Nah, cek berkala di sini ya teman-teman ya. Dan saya akan menjelaskan di sini ada sekitar 5 pinjol yang saya temukan adalah pinjol legal yang sudah berubah menjadi pinjol ilegal. Salah satunya yang pertama itu adalah KTA Kilat. KTA Kilat ini adalah pinjol legal. Kalau seandainya kalian menggunakan KTA Kilat dengan perusahaan bernama Pendanaan Teknologi Nusa, berarti itu adalah pinjol legal. Tetapi kalau nama perusahaannya bukan dari pinjol Pendanaan Teknologi Nusa, berarti pinjol KTA Kilat yang selama ini kalian gunakan adalah ilegal. Sangat aman untuk digalbay. Aman dalam artian tidak masuk ke dalam slip OJK, tidak ada isi lapangan, hanya teroran yang berlangsung selama 2 minggu. Ya, itu dia teman-teman ya, perlu lihat lagi. Lanjut lagi ada Pinjam Yuk. Pinjam Yuk ini dari Kuai Kuai Teh. Perusahaan yang asli yang legal adalah Kuai Kuai Teh. Kalau seandainya kalian menggunakan Pinjam Yuk, pada saat kalian lihat ada perjanjian elektronik, lihat yang paling bawahnya, stempelnya dan nama perusahaannya. Perlu dilihat lagi, kalau itu bukan dari Kuai Kuai Teh, berarti itu adalah perusahaan ilegal. Ya, banyak sekali sih yang memang pinjol ilegal, dia sampai kepada perjanjian elektronik, terus kalian lihat, kalian baca, nah kalian belum sempat lagi baca paling bawah sudah ditransfer uang. Biasanya itu adalah pinjol ilegal. Nah, salah satu contoh ya, seperti kredit digital, ini logonya. Kredit digital ini hampir sama dengan logo Ada Kami. Di dalam kredit digital ini ada logonya OJK, adanya API. Tetapi sampai sekarang ini kredit digital itu masih ilegal. Ya, belum terdaftar dan belum terkonfirmasi sebagai anggota dari pinjol-pinjol legal. Jadi bisa sangat gampang kalian untuk galbaikan saja, karena ketika kalian mendapatkan permasalahan nantinya di pinjol ilegal, baik OJK, AFPI, Polri, mereka akan lepas tangan. Karena apa? Mereka sudah memberikan list-list pinjol legal yang bisa kalian gunakan dan dapat perlindungan hukum. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ada Rupiah Cepat. Nah, Rupiah Cepat ini keluaran dari Kredit Utama Finance Indonesia. Kalian cek lagi di dalamnya apakah benar ini adalah Kredit Utama Finance Indonesia. Kalau bukan, bisa sangat aman kalian gabaikan. Ya, lanjut lagi ada Cash Cepat, itu dari Arta Permata Makmur. Kemudian ada modal dari PT Solid Vintage Indonesia. Nah, itu dia kelima pinjol yang memang ada di pinjol kemarin yang diblokir sama OJK dan dikatakan ini adalah ilegal. Kalian cek lagi pinjol-pinjol kalian, manalah tahu memang kalian tanpa sengaja mendownloadnya dan itu ternyata pinjol ilegal. Ada banyak sekali pinjol-pinjol ilegal di App Store yang sudah diblokir sama OJK, terutama yang bernama Happy Dana. Ingat beberapa bulan lalu saya sudah pernah menjelaskan bahwa Happy Dana adalah ilegal, tetapi baru sekarang Happy Dana diblokir sama OJK. Sebelum-sebelumnya Happy Dana ada beberapa bulan mengger di dalam App Store, banyak sekali pengikutnya, bintangnya sampai 4,9 dan banyak yang mengatakan bahwa gampang sekali untuk pencairan di sini. Dan sekarang Happy Dana itu sudah diblokir sama OJK, sangat aman untuk digalbay. Karena ada beberapa teman yang menginformasikan, "Mbak, kenapa ya? Saya sudah lunas, saya sudah bayar, saya sampai screenshot itu aplikasinya, sudah tidak lagi ada hutang di dalamnya, dan saya sudah screenshot bukti transferan saya, tiba-tiba ditransfer ulang lagi, Mbak. Ini pinjolnya gimana, Mbak?" Nah, buat yang belum tahu, inilah modus dari pinjol-pinjol ilegal. Mengapa saya sampaikan? Kalau kalian menggunakan pinjol ilegal, ada baiknya langsung ganti nomor rekening. Ya, itu untuk menjaga-jaga kalian biar tidak diteror lagi dan tidak punya hutang lagi. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang merasa, alhamdulillah ini bansos, saya tidak pernah mengajukan tetapi transfer. Ya udah, salah kalian sendiri. Ada juga yang merasa, saya nggak mau punya hutang ilegal, saya tidak mau lagi dikejar-kejar sama pinjol ilegal, saya tidak mau reputasi saya tambah buruk lagi di luar, saya harus menjaga image saya. Ada sebagian orang, tidak bisa kita pukul rata karena semua orang berbeda kalangan, semua
orang berbeda dari mana saja. Gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian yang merasa harus mempertahankan image dan nama baik kalian ketika kalian menggunakan pinjol ilegal, jalan satu-satunya yang terbaik adalah ganti nomor rekening, reset HP, dan juga uninstall aplikasinya. Insya Allah kalian tidak akan pernah diganggu lagi. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia beberapa pinjol-pinjol ilegal yang memang sudah diblokir sama OJK. Di tahun 2024 ini makin banyak sekali pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir. Jadi kalau memang kalian terpaksa menggunakannya dan ada di dalam list-list yang saya sebutkan, langsung galbaikan, tidak akan terjadi apa-apa pada kalian. Paling hanya teror beberapa minggu. Dan ingat sekali, kalau sudah namanya teror, jangan pernah dibaca, jangan pernah diangkat, blokir semua nomor-nomornya. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Semoga menjadi mood booster di hari ini. Semoga menjadi pengetahuan lagi buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.